Bagi sebagian orang, terpilihnya siswi muslim sebagai ketua OSIS di sekolah non-muslim bukan hal istimewa. Toh banyak anak non-muslim terpilih sebagai ketua kelas atau ketua OSIS yang mayoritas siswanya muslim biasa saja. Namun kejadian di sebuah SMA Katolik Fransiskus Xaverius patut kita apresiasi. Cerita ini penting untuk diangkat agar narasi-narasi intoleransi tidak mendominasi media sosial kita. Toh sudah beberapa tahun belakangan ini, hampir di awal ajaran tahun baru, muncul kasus pemaksaan jilbab. Bahkan ada siswi non-muslim yang turut dipaksa pakai jilbab. Kita bisa menolerir bahwa seragam putih abu-abu itu wajib bagi anak-anak SMA. Namun memakai jilbab untuk non-muslim jelas sebuah pelanggaran. Bukankah dalam Islam sendiri diakui ada perbedaan itu sebagai rahmat? Banyak contoh yang menunjukkan bahwa tafsir jilbab bagi sebagian orang berbeda. Makanya ada beberapa tokoh yang keluarganya tidak berjilbab, bukan hanya Najwa Shihab, putri Profesor Quraish Shihab, cendekiawan muslim ahli Al-Quran yang tak berjilbab. Hal yang sama juga terjadi pada Mutiara Anisa Baswedan yang baru saja melangsungkan pernikahan Putri Amira Al-Tawel, cucu menantu Raja Abdulaziz Al-Saud juga tak berjilbab. Istri dan 4 putri Gus Dur yang lebih sering mengenakan kerudung dibandingkan jilbab. Mengapa kita perlu mengupas terpilihnya Aprilia Inka Prasasti sebagai ketua OSIS di sebuah sekolah Katolik? Simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Adalah Aprilia Inka, merupakan satu dari 4 siswa muslim di sekolah Katolik Fransiskus Xaverius di Ruteng, Manggarai, NTT. Hal ini menjadi semacam oase di gurun padang pasir gersang di negara yang terus-menerus didera perseteruan antar tafsir-tafsir agama yang mendominasi. Pada awal tahun ajaran baru, tersebar berita seorang siswi SMA di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dipaksa memakai jilbab. Lalu ada juga anak-anak non-muslim di SMA Negeri 2 Depok tak mendapatkan ruang untuk kegiatan rohani. Ada apa dengan sebagian guru-guru kita? Ada apa dengan sekolah-sekolah kita? Sebuah lembaga pendidikan, tetapi malah mentradisikan pendidikan sesuai dengan dasar negara Pancasila. Mengapa hal ini terus terjadi berulang-ulang? Tidakkah kita menyudahinya? Peristiwa akan terus berulang karena agama sudah tidak menjadi urusan privat. Orang kemudian merasa paling memiliki hak atas keyakinan orang lain. Seharusnya urusan keyakinan, terutama menjalankan syariat, menjadi kewajiban bagi masing-masing orang. Jika belum dewasa, tentu itu kewajiban orang tuanya. Guru di sekolah tugasnya mencerdaskan siswa. Tidak perlu intervensi bagaimana siswa menjalankan agamanya. Selain orang tua, tidak perlu orang lain campur tangan. Manusia itu bukan polisi moral yang berhak mengadili atas perilaku moral orang lain. Sepanjang tidak melanggar budaya dan undang-undang yang ada di Indonesia, biarkan menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mengapa pula ketika Farel Prayoga menjawab "Mbuh" saat ditanya apa agamamu oleh Gus Miftah, jadi viral kemana-mana karena kita merasa berhak atas keyakinan dan keimanan orang lain. Dan orang-orang yang merasa berhak memvonis atau menghukum baik buruk orang lain sebenarnya karena dirinya sendiri tak mampu menjalankan agama dengan benar. Ada cara yang berubah di Indonesia, terutama dalam memahami maupun menjalankan agama Islam. Bahkan kita banyak tidak menyadari bahwa jilbab bagi sebagian orang sudah menjadi semacam sandangan atau pakaian bukan sebagai tuntunan menjalankan syariat. Pada tahun 80-an, masih jarang orang memakai jilbab.
Kebanyakan mereka memakai kerudung, itu pun biasanya pergi untuk pengajian. Jika pergi selain ke pengajian, ya tanpa penutup kepala sama sekali. Tapi waktu itu tidak ada yang sok menceramai. Saat itu orang memakai kerudung pergi menonton layar tancap, pergi ke bioskop, berduaan dengan lain jenis, berboncengan dengan lawan jenis, akan merasa malu seakan-akan ada perasaan pakai kerudung kok begini. Sekarang ini kita mudah menemui perempuan berjilbab dengan pakaian super ketat, makan dan minum sambil berjalan, berboncengan dengan bukan muhrim sembari memeluk erat, tertawa terbahak-bahak dengan keras, bahkan berjoget-joget di pertunjukan dangdut. Sama sekali tidak ada perasaan risih atau malu. Nampaknya melihat kenyataan itu menjadikan kita kemudian memperlakukan orang-orang yang bisa kita kendalikan dengan mewajibkan memakai jilbab. Tidakkah ini menjadikan sebuah pertanda kesewenang-wenangan? Seakan-akan kita sesama muslim tidak mengingatkan, maka kita yang menanggung dosanya. Sebuah pemikiran aneh. Kenapa orang lain yang berbuat kok kita yang menanggung dosa? Siti Elina, perempuan yang mencoba menerobos istana negara dengan membawa senjata api, pistol FN, maupun Zakiyah Aini yang juga nekat menembaki polisi di Mabes Polri Maret tahun lalu. Membuktikan bahwa yang ada dalam pikiran mereka jika ada hal yang berbeda adalah harus dilawan. Harus dipaksa sama dengan yang mereka pikirkan. Sebab kalau tidak, mereka akan menanggung risikonya. Mereka tidak jadi di surga, tapi malah neraka gara-gara orang lain. Pola pikir seperti itu memang menjangkiti sebagian masyarakat kita. Jika kita mau jujur, sebagai muslim kita tahu bagaimana Rasulullah mensiarkan Islam. Beliau jadi uswatun hasanah atau contoh yang terbaik, selalu mampu menunjukkan apa yang beliau sampaikan adalah yang beliau jalankan atau kerjakan. Itu yang paling penting. Kita saat ini lebih sering mempraktekkan apa yang agama ajarkan, yang orang lain harus jalankan. Kita sendiri malah sering tidak mau introspeksi diri. Semangat beragama tinggi itu bagus, tapi tidak boleh kita kemudian teledor, abai, tidak hati-hati. Akibatnya ada orang-orang yang memanfaatkan semangat beragama kita untuk hal-hal yang merugikan kita sendiri. Makanya kasus-kasus penipuan dengan berdalih agama jadi marak. Ingat kasus penipuan First Travel, Abu Travel, investasi kebun kurma, perumahan syariah, pengobatan ala Gus Samsudin, penyelewengan donasi, ACT, atau aksi cepat tanggap, dan masih banyak yang lainnya. Semangat berinfak, bersodakoh itu bagus, memenuhi kewajiban dan sunnah itu di luar biasa. Tapi mesti waspada. Ada orang yang melihat semangat itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Kan sempat viral juga, seorang ustadz terkenal narik sodakoh dengan dalih akan diganti Allah lebih besar. Caranya itu loh, memaksa tapi make nama Allah. Sedih saya melihat orang yang begituan. Nggak tahu sekarang gimana tuh nasibnya. Orang-orang yang kelewat percaya, berinvestasi, tapi nggak kunjung ada laba. Ini bukan berarti menasihati orang lain. Tidak penting, bukan berarti pula kita abai atau cuek kepada sesama muslim. Bukan pula menjalankan kewajiban agama tidak bagus. Tapi benerin sikap kita dulu deh. Kalau belum bener, nggak usah sok kasih nasihat ke orang lain. Setelah kita bisa benerin diri kita sendiri, baru menasihati keluarga. Kalau keluarga inti aja belum bener, ya nggak usah sok menasihati orang lain. Apalagi tidak kenal, apalagi memaksa, apalagi mengancam-ngancam neraka segala macam. Apabila pola pikir kita keras, yang bakalan jadi Siti Elina maupun kayak Zakiyah Aini itu radikal. Silahkan meyakini sebuah jalan kebenaran, tapi jangan pernah memaksakan jalan kebenaran yang Anda yakini kepada orang lain. Karena setiap individu pasti meyakini jalan kebenarannya masing-masing.
Sampai ketemu di Om Ben, Om Bini dan Beni episode berikutnya. Singkat masih.